Bayangkan kamu terbangun di tengah malam, bukan di kamar, bukan di rumah, bukan di tempat yang bisa kamu minta bantuan, tapi di tengah samudra Atlantik, gelap, angin keras, ombak menghantam dari semua arah, dan kapal kecil yang selama ini menjadi satu-satunya rumahmu mulai kemasukan air. Di luar sana, tidak ada daratan, tidak ada sinyal, tidak ada orang yang tahu persis di mana kamu berada. Yang ada hanya laut, dan laut tidak peduli apakah kamu siap atau tidak. Itulah awal dari salah satu kisah survival paling luar biasa di abad modern, kisah Stephen Callahan. Pada tahun 1982, Callahan sedang berlayar seorang diri melintasi Atlantik dengan kapal kecil bernama Napoleon Solo. Ia bukan orang yang benar-benar awam. Ia seorang pelaut, desainer kapal, dan punya pengalaman di laut. Tapi pengalaman tidak selalu cukup ketika alam memutuskan untuk menguji batas manusia. Di tengah perjalanan, kapalnya mengalami kerusakan besar. Dalam kondisi malam dan badai, kapal itu mulai tidak bisa diselamatkan. Callahan harus membuat keputusan yang paling mengerikan bagi seorang pelaut. Meninggalkan kapalnya. Bayangkan rasanya. Kapal itu bukan sekadar benda. Kapal adalah perlindungan, arah, harapan, dan identitas. Tapi ketika air terus masuk dan gelombang semakin brutal, bertahan di kapal bisa berarti mati bersama kapal itu. Maka, ia masuk ke rakit penyelamat kecil. Sebuah buah rakit yang ukurannya jauh lebih kecil dari laut yang mengelilinginya. Dan di saat itulah, hidupnya berubah menjadi hitungan paling sederhana. Bagaimana bertahan 1 hari lagi? Karena saat kamu terdampar di laut, masalah pertama bukan makanan, bukan arah, bahkan bukan rasa takut. Masalah pertama adalah air. Ironisnya, kamu dikelilingi air sejauh mata memandang, tapi hampir semuanya tidak bisa diminum. Air laut justru bisa mempercepat dehidrasi. Setiap tegukan bisa membuat tubuhmu semakin rusak. Jadi di tengah samudra, seseorang bisa mati kehausan sambil terapung di atas air yang tak berujung. Callahan punya beberapa perlengkapan darurat, termasuk alat untuk mengubah air laut menjadi air minum dengan bantuan panas matahari. Tapi, alat itu tidak menghasilkan banyak. Tidak ada galon, tidak ada keran, tidak ada jaminan besok ada hujan. Hanya sedikit air, sedikit makanan, dan sebuah rakit yang harus tetap mengapung. Di hari-hari pertama, mungkin seseorang masih berpikir, aku akan segera ditemukan. Tapi ketika hari berganti hari, ketika tidak ada kapal yang berhenti, ketika horizon tetap kosong, pikiran mulai berubah. Pertanyaan kapan aku diselamatkan perlahan berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih menakutkan. Bagaimana kalau tidak ada yang datang? Dan disinilah survival sebenarnya dimulai. Bukan saat rakit pertama kali mengapung, tapi saat harapan mulai diuji oleh kenyataan. Di laut, bertahan hidup berarti mengubah setiap benda kecil menjadi peluang. Setiap tetes air berarti waktu tambahan. Setiap ikan berarti energi. Setiap tambalan pada rakit berarti kesempatan untuk melihat matahari besok. Stephen Callahan tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Kalau ia hanya menunggu, laut akan menang. Maka ia mulai membangun sistem. Pertama, air. Ia menggunakan solar steel, alat sederhana yang memanfaatkan panas matahari untuk membantu menghasilkan air tawar dari air laut. Tapi hasilnya tidak banyak. Kadang hanya cukup untuk menunda dehidrasi, bukan menghilangkan haus. Bayangkan menatap tetesan air kecil seolah itu emas. Kamu tidak bisa boros, tidak bisa minum karena emosi, tidak bisa berharap tubuhmu kuat tanpa batas. Setiap tegukan harus dihitung. Kedua, makanan. Persediaan awalnya terbatas. Setelah habis, ia harus belajar menjadi pemburu di dunia yang bukan miliknya. Ia menangkap ikan. Salah satu makanan pentingnya adalah mahi-mahi dan ikan lain yang bisa ia dapatkan dari sekitar rakit. Kadang ikan terbang atau makhluk laut kecil menjadi sumber makanan. Tapi menangkap ikan di rakit kecil bukan hal romantis seperti film petualangan. Itu kerja keras. Panas menyengat, tangan lemah, perut kosong, alat terbatas, dan setiap gerakan yang terlalu ceroboh bisa membuat rakit rusak, tubuh terluka, atau energi terbuang. Ketiga,
Rakit. Ini yang sering dilupakan. Dalam kisah survival di laut, rakit bukan hanya kendaraan. Rakit adalah pulau, rumah, kulit kedua. Satu-satunya batas antara manusia dan kematian. Dan rakit kalahan tidak sempurna. Ada kebocoran, ada kerusakan, ada bagian yang harus terus diperbaiki. Bahkan, dalam salah satu fase terendahnya, ia harus berjuang keras agar rakit tetap bisa mengapung. Bayangkan betapa menakutkannya melihat satu-satunya tempat bertahan hidup mulai melemah. Di darat, kalau rumah bocor, kamu bisa cari bantuan. Di tengah Atlantik, kalau rakit bocor, kamu harus menjadi teknisi, pelaut, dokter, pemburu, dan psikolog untuk dirimu sendiri pada saat yang sama. Inilah alasan rutinitas menjadi sangat penting. Calahan membuat hari-harinya punya struktur, memeriksa rakit, mengumpulkan air, mencari makanan, memperbaiki alat, mengamati langit, menjaga tubuh tetap bergerak, mencatat posisi dan kondisi. Rutinitas bukan hanya untuk bertahan hidup secara fisik. Rutinitas adalah cara memberi otak sesuatu untuk dipegang. Karena tanpa rutinitas, waktu di laut bisa berubah menjadi kabut. Hari pertama, hari ke-10, hari ke-30, semuanya bisa terasa menyatu. Matahari terbit, matahari tenggelam, haus, lapar, takut, sepi, lalu ulang lagi. Di situ, manusia bisa kehilangan arah, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara mental. Dan di tengah semua ancaman fisik itu, ada satu musuh yang tidak terlihat. Bukan hiu, bukan badai, bukan panas, tapi pikirannya sendiri. Karena ketika tubuh mulai melemah, otak juga mulai mencari cara untuk menyerah. Ada momen ketika survival bukan lagi tentang apa yang kamu punya, tapi tentang apa yang masih bisa kamu percaya. Di tengah laut, jarak menjadi aneh. Sebuah kapal di horizon bisa terlihat seperti harapan, tapi beberapa jam kemudian, kapal itu lewat begitu saja. Tidak melihatmu, tidak mendengarimu, tidak tahu bahwa di sana ada seseorang yang sedang menggantungkan hidup pada satu kemungkinan kecil. Bayangkan melihat kapal, kamu menyalakan flare, kamu berteriak, kamu berharap, kamu menatap sampai mata sakit, lalu kapal itu menghilang, dan dunia kembali kosong. Momen seperti itu bisa menghancurkan mental lebih keras daripada rasa lapar, karena harapan yang hampir menjadi kenyataan, lalu hilang, sering lebih menyakitkan daripada tidak ada harapan sama sekali. Dalam kondisi ekstrem seperti ini, otak manusia bekerja di bawah tekanan luar biasa. Dehidrasi bisa membuat pikiran melambat. Kelaparan bisa membuat emosi naik turun. Kurang tidur membuat persepsi kacau. Panas dan garam membuat tubuh lemah. Isolasi membuat manusia mulai merindukan suara apapun selain ombak. Di titik tertentu, seseorang bisa mulai mengalami kebingungan, ilusi, atau perasaan bahwa kenyataan tidak stabil. Bukan karena ia lemah, tapi karena otak manusia memang tidak dirancang untuk sendirian. Selama berminggu-minggu di atas rakit kecil, dikelilingi laut tanpa batas. Laut adalah tempat yang aneh bagi pikiran. Siang hari, ia menyiksa dengan panas dan silau. Malam hari, ia berubah menjadi ruang hitam yang sangat luas. Tapi dalam kisah kalahan, malam juga punya sisi lain. Langit penuh bintang. Di atas penderitaan, ada keindahan yang hampir tidak masuk akal. Laut yang sama yang membuatnya takut juga memperlihatkan pemandangan yang luar biasa. Dan ini salah satu paradoks survival. Di kondisi paling buruk, manusia kadang justru melihat hal-hal paling indah. Mungkin karena tidak ada distraksi. Mungkin karena otak mencari alasan untuk tetap hidup. Mungkin karena ketika semua hal dikurangi sampai paling dasar, satu bintang pun bisa terasa seperti pesan. Kalahan harus menjaga pikirannya agar tidak hancur. Ia tidak bisa terus-menerus memikirkan 76 hari, karena ia tidak tahu akan ada 76 hari. Ia hanya bisa berpikir, hari ini aku harus mendapat air. Hari ini rakit harus tetap mengapung. Hari ini aku harus makan. Hari ini aku tidak boleh menyerah. Itulah strategi mental paling penting dalam kondisi mustahil. Jangan memikirkan seluruh penderitaan sekaligus. Pecah menjadi satu hari.
satu tugas, satu keputusan. Pada hari ke-76, setelah lebih dari 2 bulan terapung sendirian di Atlantik, Callahan akhirnya mendekati wilayah Karibia. Ia melihat tanda-tanda kehidupan, cahaya dari daratan, burung di atas laut, dan sesuatu yang selama berminggu-minggu hanya menjadi bayangan di kepalanya, kemungkinan untuk diselamatkan. Nelayan di dekat Marigalante akhirnya menemukan rakitnya. Mereka tertarik oleh burung-burung yang berputar di sekitar rakit, karena selama berminggu-minggu, rakit kecil itu telah menjadi semacam ekosistem terapung. Ikan berkumpul, burung datang, dan tanpa disadari, tanda-tanda kehidupan yang dulu ia gunakan untuk bertahan justru menjadi petunjuk bagi penyelamat. Bayangkan momen itu. Setelah 76 hari, ada manusia lain yang benar-benar mendekat. Bukan bayangan, bukan halusinasi, bukan kapal yang lewat terlalu jauh. Manusia sungguhan. Pada saat ditemukan, tubuhnya sudah sangat melemah. Ia kehilangan banyak berat badan. Kulitnya penuh luk akibat garam dan paparan laut. Tapi ia masih hidup. Dan kata "masih hidup" di sini bukan kalimat biasa. Itu adalah hasil dari ratusan keputusan kecil. Keputusan untuk memperbaiki rakit saat hampir menyerah. Keputusan untuk mencari air lagi saat tubuh lelah. Keputusan untuk menangkap ikan walau tangan gemetar. Keputusan untuk tidak minum air laut. Keputusan untuk tetap mencatat, menghitung, memperbaiki, dan berharap. Kisah Stephen Callahan menjadi luar biasa bukan karena ia tidak pernah takut. Justru karena ia takut, tapi tetap bertindak. Ia bukan superhero. Ia manusia yang haus, lapar, lelah, kesepian, dan berkali-kali berada di tepi keputusasaan. Tapi ia menemukan cara untuk memperpanjang hidup sedikit demi sedikit. Satu hari lagi, satu perbaikan lagi, satu ikan lagi, satu tetes air lagi, satu harapan lagi. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari kisah ini. Dalam kondisi ekstrem, manusia tidak selalu bertahan karena punya keyakinan besar sepanjang waktu. Kadang manusia bertahan karena ia membuat satu keputusan kecil yang benar saat semuanya terasa salah. Kita sering membayangkan survival sebagai pertarungan besar melawan alam. Manusia melawan laut, manusia melawan badai, manusia melawan hiu, manusia melawan lapar. Tapi sebenarnya, survival juga pertarungan melawan keinginan untuk berhenti. Dan disitulah otak manusia menunjukkan sisi paling menakjubkan. Ketika dunia mengecil menjadi rakit kecil di tengah lautan, otak masih bisa membuat rencana, masih bisa memecahkan masalah, masih bisa mencari pola, masih bisa menemukan makna, masih bisa berkata, belum selesai. Setelah diselamatkan, Callahan tidak hanya membawa pulang cerita tentang penderitaan, ia membawa bukti bahwa batas manusia kadang jauh lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Tapi juga bukti bahwa laut tidak pernah bisa dianggap remeh. Laut bisa indah, laut bisa memberi makan, laut bisa memperlihatkan langit paling menakjubkan. Tapi, laut juga bisa mengambil semuanya dalam satu malam. Dan mungkin karena itu, kisah 76 hari ini terus bertahan dalam ingatan banyak orang. Bukan hanya karena ada seorang pria yang terdampar di Atlantik, tapi karena di tengah laut yang tidak peduli, ada manusia kecil di atas rakit kecil yang menolak hilang begitu saja. Dan selama 76 hari, ia membuktikan satu hal. Kadang harapan bukan perasaan. Harapan adalah pekerjaan yang kamu lakukan. Bahkan ketika kamu tidak yakin akan selamat.